Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi limbah ya. Untuk mata pelajaran IPA terapan di SMK kelas 10. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sanksi administratif bagi pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap. Mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Kami mendatangi salah satu pasar tradisional di Bilangan, Jakarta Selatan, untuk melihat seberapa efektifkah pelarangan penggunaan kantong plastik ini di masyarakat. Ya sebenarnya bagus sih, cuman kita tuh kan kalau tiba-tiba begini kan harusnya sebelumnya ada sosialisasi dulu, istilahnya persiapan dulu lah gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba barang kita buat bungkusnya belum ada, mau diapain? Saya plastik yang dulu masih ada sih, cuman sekarang saya udah pakai koran dulu, sementara beli yang saon-saon. Kalau yang beli banyak-banyak kan dikumpul-kumpulin di koran, ini segini, ini dikit-dikit kan, dikumpulin jadi satu, dan satu beli 3.000. Nah, setelah itu saya bilangin sama dia, tolong kalau setiap hari ke pasar, tolong dibawa tas. Oh, Bapak juga mengimbau ke pembeli? Iya, jadi supaya Awalnya kan karena sebelum-sebelumnya memang kita udah biasa, paling masyarakat Indonesia kan udah biasa pakai kantong kresek ya. Jadi kayak, kita harus bawa kantong plastik sendiri ya. Jadi memang kalau belanja kemanapun aku pasti selalu, meskipun dari mulai hari ini sih sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu, apalagi sebelum PSBB juga udah bawa kantong sendiri. Nah, dibilang menyulitkan enggak, tergantung pribadinya sendiri ya. Kalau memang karena kan kita lihat sendiri sampah plastik di mana-mana ya. Jadi daur ulangnya juga susah dan sebagainya. Jadi ya memang dari pihak masyarakatnya sendiri yang harus lebih paham ya. Ini kan baik buat kita semua gitu. Jadi aku rasa nggak masalah sih.
Di sisi lain, aturan ini juga berdampak pada pendapatan produsen plastik sampai ke pedagang plastik eceran. Dari segi penjualan sih menurun buat kantong-kantong. Efeknya jauh juga sih perbedaannya dari penjualan. Kesulitan nyari bahan selain plastik buat pedagang juga. Kesulitan bahan-bahan ini, kantong yang kayak begini. Ada sih sosialisasinya udah, cuman rakyatnya belum siap ya. Sama dari mereka sendiri ngasih opsi. Berbeda dengan The Bulk Store & Co. Toko yang menerapkan konsep berbelanja tanpa plastik sejak awal dibuka ini menyambut kebijakan pemerintah Provinsi DKI ini dengan baik. Sebenarnya kita kan memang memberikan sebuah solusi dengan adanya atau tidak adanya peraturan itu sih sebenarnya. Cuman kita senang banget. Dengar-dengar sih katanya peraturan ini dari 2018 udah dianangkan lah ya, maksudnya udah dibicarakan gitu. Kalau bisa lebih cepat ya pasti lebih bagus, karena yang namanya melarang penggunaan kantong plastik itu tuh nggak praktis banget buat kebanyakan orang. Jadi pasti butuh waktu yang sangat lama buat mereka adaptasi gitu. Mungkin mereka lupa, mungkin jadi nggak praktis banget sih untuk konsumen. Cuman harus mulai sih sedini mungkin. Dan untuk kita sendiri, kita memang dari awal itu udah tidak memakai kemasan single use plastik gitu ya. Tidak hanya kantong kresek. Jadi memang isu lingkungan itu, terutama sampah plastik kan mungkin untuk sekarang hanya segelintir orang aja yang peduli atau segelintir masyarakat aja yang kena dampaknya gitu, khususnya untuk masyarakat yang di daerah perlautan gitu ya, di daerah maritim kena imbasnya dari si sampah plastik ini. Cuman sooner or later, cepat atau lambat itu akan kena ke semua orang sebenarnya gitu, karena ini adalah masalah plastik itu hanya sebagian dari yang namanya masalah iklim, perubahan iklim di bumi ini gitu. Jadi semua orang harus banget sih ikut turut serta, dan perubahan itu nggak hanya bisa terjadi karena sebuah peraturan dari pemerintah ataupun beberapa perusahaan besar menggebrakan inovasi, tapi harus adalah dari kesadaran kolektif semua orang. Limbah plastik menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi dengan baik sejak dini. Aturan pelarangan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik. Nah, setelah melihat video tadi, ternyata memang sampah sangat-sangat banyak dan berdampak sekali terhadap kehidupan kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, kalau kita tidak peduli dengan sampah dimulai dari diri kita sendiri, maka siapa lagi yang akan peduli dengan sampah? Ya, ini ada sebuah artikel, ada sebuah foto poster ya. Kebetulan kemarin adalah hari sampah tanggal 21. Di sini muncul sedotan plastik mengancam bumi. Ini pemakaian sedotan plastik di Indonesia ternyata paling tinggi di dunia, yakni puluhan juta per hari. Semua itu akan berakhir jadi sampah yang merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan bumi. Bayangkan hanya sedotan
ya, satu sedotan sangat mengancam bumi, mengancam lingkungan. Satu sedotan. Kalau kalian satu orang menggunakan satu sedotan setiap hari, di SMK misalkan ada 500 orang setiap hari menggunakan, bayangkan satu minggu berapa, satu tahun berapa, itu lingkup SMK, belum satu provinsi, belum satu negara, bahkan satu dunia. Bayangkan, hanya dari hal kecil plastik, sedotan plastik ternyata dapat mempengaruhi lingkungan kita, dan itu akan berdampak pada kehidupan kita, anak kita, dan cucu kita. Ya, sampah sedotan plastik di Indonesia ini 93,2 juta unit yang dipakai di Indonesia. Ya, kalau dirangkai panjangnya itu 117.449 km panjang barisan sampah sedotan selama sepekan, setara 3 keliling bumi. Bayangkan, ini sedotan loh ya. Jika sedotan dibariskan itu akan menjadi 16.784 km, setara dengan jarak Jakarta Meksiko. Ya, sampah plastik ya, kalau sampah plastik secara umum di Indonesia itu 1,29 juta ton. Ya, sampah plastik ini masanya ton ya, 1,2 juta ton ya per tahun. Bayangkan, 4 sungai di Indonesia masuk 20 paling tercemar di dunia karena plastik. 86% sampah plastik di dunia berasal dari Asia, termasuk Indonesia. Ini Indonesia ternyata berkontribusi ya besar terhadap sampah di dunia, terutama plastik. Ya, begitu. Ini sumbernya dari Diverse Clean Action Nature Research Journal, jadi jurnal internasional, ini sudah valid ya. Begitu. Bayangkan. Makanya ayo kita peduli sampah, terutama plastik ya. Plastik, kalau kalian tidak membutuhkan sedotan, misalkan minum itu ya, minum es teh, nggak usah pakai sedotan plastik ya. Ya, diseruput saja lebih mantep gitu ya. Nggak usah pakai plastik, nggak usah pakai sedotan plastik. Belanja ke pasar bawa kantong sendiri, kurangi plastik. Bayangkan kalau kita satu orang peduli dengan plastik, satu hari tidak menggunakan plastik, tidak membuang plastik, insya Allah nanti bumi kita akan terselamatkan, sampah plastik akan terkurangi, sungai-sungai di Indonesia akan menjadi bersih kembali ya. Begitu, dimulai dari diri kita sendiri. Begitu ya anak-anak, saya harap kalau kalian belajar IPA, kalian mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya teori ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat-sangat luar biasa dampak negatif yang baik. Limbah atau sampah didefinisikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah maupun dari sisa-sisa industri. Limbah adalah bahan barang bekas sisa dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Ini menurut SK Menperindag nomor 231/MPP/Kep/7/99. Jadi bisa disimpulkan bahwa sampah itu sesuatu ya, bisa zat atau benda yang sudah tidak berfungsi dan sudah tidak terpakai, yang merupakan hasil atau sisa-sisa hasil kegiatan manusia ya, baik di rumah maupun di industri atau bidang-bidang yang lain. Nah, ini ya. Di gambar ini limbah atau sampah ini ada yang berupa plastik padat itu ya, ada yang berupa udara, ini asap pabrik, ada juga nanti yang berupa cair. Ya, ada penggolongannya nanti. Inilah potret sampah. Ya, bayangkan ini ya, anak cucumu besok udah berapa miliar sampah. Purbalingga aja sekarang sering banjir.
Nah, ini kategori limbah atau pembagian limbah ya, berdasarkan ada, oke, ini limbah, ada penggolongannya, ada 4, berdasarkan sumber, berdasarkan senyawa, berdasarkan wujud, dan ini ada limbah P3, limbah berbahaya beracun ya. Oke, kalau limbah berdasarkan sumber ini dibagi menjadi 4, ada limbah domestik atau rumah tangga, kemudian ada limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Kemudian berdasarkan senyawa ada limbah organik dan limbah anorganik. Berdasarkan wujudnya ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian ada limbah P3. Oke, untuk pertemuan ini nanti kita akan bahas untuk berdasarkan sumber dan berdasarkan jenis senyawa. Limbah berdasarkan sumber, yang pertama limbah domestik atau rumah tangga. Ini berasal dari kegiatan rumah tangga ya, berarti di rumahmu gitu ya, di lingkungan RT, ya di rumah-rumah warga seperti itu. Contohnya banyak, ada plastik, ada sisa sayur, ada sisa buah, ada air cucian, baik itu cucian deterjen maupun cucian piring maupun cucian beras, ya ada kaleng susu dan lain-lain. Kemudian limbah industri dihasilkan dari proses produksi oleh pabrik atau perusahaan, ya. Ini dapat berupa cair, padat dan gas. Kalau contoh yang padat nanti ada kain, ya kain sisa industri, sisa barang elektronik, ada kertas, ada kabel, ada besi, ya dan lain-lain. Kemudian untuk limbah pertanian ini tentunya limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Contohnya ada pupuk ya, pupuk itu kan ada pupuk kandang, ada pupuk kimia ya yang ditabur di tanah, itu tentunya tidak semuanya diserap oleh tanaman. Ada beberapa yang mungkin terbawa air ke sungai, itu kan menjadi limbah juga itu. Kemudian ada pestisida. Pestisida ini penyemprot ya, nanti pestisida pada beberapa macam, ada yang untuk mengusir atau membunuh hama atau serangga ya. Itu. Dan sisa-sisa tumbuhan yang ada di pertanian, di tanah biasanya yang membusuk itu pun menjadi limbah. Ya, seperti itu. Kemudian limbah pertambangan ini dihasilkan dari kegiatan pertambangan ya. Biasanya berupa material tambang, material. Limbah berdasarkan jenis senyawanya ada 2, yaitu limbah yang pertama ada limbah limbah organik, yaitu limbah yang mengandung unsur karbon ya. Ini zat karbon. Karena mengandung unsur karbon sehingga dia mudah diuraikan ya, mudah membusuk atau diuraikan. Nah, limbah ini biasanya berasal dari makhluk hidup ya, dari makhluk hidup, baik itu dari manusia, dari hewan maupun dari tumbuhan. Kemudian dapat dibagi menjadi limbah organik basah dan limbah organik kering. Kalau basah ya banyak ya, ada mungkin air cucian beras itu basah, ada sisa sayur-sayur juga kadang basah ya, sisa sayur, sisa buah seperti itu. Kalau yang kering ya ada mungkin kayu ya, serpihan kayu itu pun dari tanaman, ada kertas seperti itu dari tanaman. Kemudian contoh lain atau contoh limbah organik itu ada kotoran hewan, sisa makanan, sisa tumbuhan mati, kertas ya, daging busuk, roti berjamur, kulit telur, kardus, kayu, sisik ikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua limbah anorganik. Tentunya ini kebalikan dari limbah organik, yaitu limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sulit atau bahkan tidak dapat terurai. Ya, contohnya ada besi, plastik ya, ini plastik yang paling banyak menyokong polusi atau sampah
kaca, pupuk organik, kain, botol plastik, sedotan plastik, styrofoam, dan lain-lain. Tentunya kita harus meminimalisir limbah yang anorganik. Mulai dari rumah kalian kalau membuang sampah itu dipisah antara organik dan anorganik. Kemudian yang organik kalian olah bisa dijadikan pupuk atau kompos ya. Dibuang di kebun, dikubur seperti itu, nanti jadi kompos ya. Bermanfaat untuk tumbuhan kalau organik. Jangan dimasukkan ke plastik kemudian dibuang, jangan. Justru nanti tidak terurai. Kalau sampah-sampah organik harusnya memang dipisah dan dibuang ke kebun, dibuat galian lubang itu, ditaruh di situ, nanti akan menjadi pupuk. Ya. Kalau limbah organik memang ini harus ditangani, nanti bisa didaur ulang ya, begitu. Jadi limbah organik benar-benar harus kita minimalisir, jangan terlalu banyak, terutama plastik ini. Plastik jangan terlalu banyak kita membuat sampah plastik ya. Kalau belanja minimalisir plastik. Tuku some ya di depan rumah pakai piring saja, nggak usah pakai plastik ya. Biasanya tuku some 5.000 di depan rumah diplastiki terus dikereseki, nah itu sangat-sangat membuat polusi nantinya ya, membuat sampah ya. Minimalisir, tolong ini dari sekarang ya. Nah, kemudian tugas hari ini setelah kalian menyimak pemaparan materi tadi, tugasnya carilah limbah di sekitarmu sampai nomor 20. Jadi kamu nanti mencari limbah 20 jenis ya, atau 20 limbah, dan golongkan ke dalam limbah apa saja. Catat pada kertas dan foto, kirim, dan foto hasil pekerjaanmu kirimkan ke Google Classroom. Nah, ini sudah saya isi 6. Nanti silahkan kalian centang di bagian mana, misalkan kertas termasuk berdasarkan senyawa dia termasuk apa, sumber dia termasuk apa saja gitu ya. Nah, mungkin lebih dari satu di sini ya, karena kita belajar 2 berarti kita 2 dulu. Besok kita tambahi untuk berdasarkan wujud dan B3 ya, seperti itu. Silahkan dikerjakan, dicari sampai nomor 20. Terima kasih, begitu saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.